Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Para ikhwan yang Allah muliakan, eh, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Senang sekali Allah mudahkan kembali bisa bertemu dengan antum semuanya ini ya. Insya Allah orang-orang pilihan Allah ini ya. Allah itu dia yakhluqu wa yakhtar. Dia yang menciptakan banyak orang itu, banyak orang. Tapi dari mereka itu ada orang-orang yang Allah itu yakhtar. Allah itu pilih ya. Pilih untuk banyak hal yang spesifik. Termasuk ya Allah pilih orang-orang untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Termasuk Masya Allah ya meluangkan waktu-waktunya itu untuk mempelajari Al-Quran. Semoga dengan ikhtiar ini Allah benar-benar bisa angkat martabat kita. Ikhwan, hari ini insya Allah sekalian kami akan melanjutkan materi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Materi yang berangkat dari perkataan Nabi yang sangat luar biasa. Singkat namun bertujuan bagaimana setiap kita ini bisa mendapatkan apa yang selalu kita berdoa kepada Allah. Doa yang dibaca ya setiap kali kita berada ya di antara dua sujud. Tatkala duduk di antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini. Ada warfa'ni. Ya Allah, angkatlah aku. Ya Allah, warfa'ni dan angkatlah aku. Angkatlah martabatku. Ini doa di antara bentuk adalah Allah Nabi menyebutkannya dalam sabda beliau. Beliau mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadau bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu akan yarfa'u bihadzal kitabi aqwama, akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum, dan sebaliknya wa yadau bihi akharin, akan merendahkan pula dengannya sebagian kaum yang lainnya. Masya Allah. Jadi ada orang-orang itu yang Allah akan angkat martabatnya itu dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Dalam bahasa singkat adalah tatkala mereka itu mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran. Maka mereka itu akan menjadi orang yang terbaik di dunia. Ya, sebagai derajatnya. Dan juga mereka akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa terbaik. Terbaik ya. Makanya kalau kita baca itu surat Al-Baqarah ya di awal Allah menyebutkan langsung itu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai hidayah buat antarkan kita menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang kemudian mereka mempraktikannya ya. Mempraktikannya. Kata Allah, "Inna akramakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian. Indallah, di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Dan Al-Quran lah ya yang antarkan mereka ya untuk menjadi orang-orang yang paling bertakwa. Nanti ujung-ujungnya sebutkan manfaatnya itu di ayat yang kelima ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu yang bertakwa dengan sifat-sifatnya, mereka itu berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Mereka bergerak dalam kehidupan dunia ini dengan hidayah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya hasilnya adalah wa ulaika humul muflihun. Mereka itu sungguh adalah orang-orang yang falah, yang beruntung, ya, yang menang, yang sukses di dunia demikian pula di akhirat kelak. Akhirat kelak. Nah, karena itulah sekalian,
kita ingin ya ada hal-hal ya yang buat kita benar-benar bisa mendapatkan ini, mendapatkan pengangkatan derajat dari Allah dengan Al-Quran ini. eh Dalam bahasa singkatnya adalah mengimani Al-Quran. Kata Allah, "Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika." Orang bertakwa itu punya ciri. Ya, ciri secara umum adalah mereka itu mengimani Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini materi yang kita coba sama-sama belajar bagaimana bagaimana caranya itu. Apa sih kiat-kiatnya itu agar seorang bisa dikatakan sebagai pribadi yang mengimani Al-Quran. Pribadi yang mengimani Al-Quran. Ah, iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran. Nah, ini yang kita berharap dengan tarbiyah ini kita bisa mendapatkan gambaran apa saja perkara-perkara ya, yang dengannya ketika di orang dapatkan, ya orang miliki, dia bisa dikatakan sebagai orang yang mengimani Al-Quran. Ya, dalam bentuk kurang lebih 8 ya. 8M, pilar kuat mengimani Al-Quran. Kita sudah sebutkan tiga. Saya sebutkan tiga. Ada yang masih ingat? Apa yang paling pertama itu? Yang paling pertama yang berhubungan dengan Al-Quran. Kita udah belajar tiga. Masih ingat seperti ini? Yaitu membenarkan Al-Quran. Ya kan? Membenarkan Al-Quran. Itu paling pertama. Jadi nggak mungkin ya seorang itu dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran kalau dia tidak membenarkan Al-Quran. Ya kan? Kenapa ini muncul? Ya muncul. Orang kami mengatakan waktu dibaca Al-Quran kepada mereka oleh Nabi, mereka mengatakan apa? Mahaza illa rajulu yuridu ayyasuddakum amma kanu ya'budu aba'ukum. Yang mengatakan mahaza illa ifkum muftara. Yang mengatakan in haza illa sihrun mubin. Ini semuanya muncul karena mereka itu tidak membenarkan Al-Quran. Membenarkan Al-Quran. Jadi perkara pertama yang harus dimiliki adalah membenarkan Al-Quran dalam hati-hati mereka. Ya, membenarkan Al-Quran sebagai wahyu Allah, bukan perkataan manusia. Membenarkan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Benar Al-Quran diturunkan sebagai eh, apa dengan perantaraan malaikat Jibril. Apalagi yang keempat, membenarkan Al-Quran sebagai hidayah Allah. Yang kelima, membenarkan Al-Quran sebagai satu-satunya hidayah ya yang bisa dipraktekkan. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Ini perkara paling pertama ini. Ini benar-benar harus kuat dalam hati kita. Ya. Ah, baru yang kedua, kalau orang sudah benar ke Al-Quran, ya sudah tahu keutamaan itu Al-Quran, maka muncul yang kedua. Apa itu akhi? Hasilkan saya ingat, yaitu mempelajari Al-Quran. Ya kan? Belajar Al-Quran. Maka muncul semangat dari dia itu untuk mau belajar in Al-Quran. Prakteknya ya belajar bagaimana bisa membacanya dengan benar, ya kan? Membaca dengan benar. Bagaimana bisa memahami akan makna-maknanya, ya, belajar bagaimana bisa menghafalkannya, belajar bagaimana bisa eh, mengamalkannya itu, belajar bagaimana bisa mendakwakan ini Al-Quran. Ini semuanya sisi yang kedua, yaitu mempelajari Al-Quran. Lalu yang ketiga, ya, apa goalnya sekalian? Goalnya orang itu baca Quran, goalnya orang itu menghafal Al-Quran, goalnya orang itu eh, apa istilahnya mengamal Al-Quran. Goalnya adalah agar mereka bisa mentadaburinya dalam setiap keadaan. Mentadaburinya. Jadi tadabur ketika baca, ketika mendengarkan, ketika hafal.
tadabur, itu dihadirkan itu sampai ketika dia mengamalkan dan mendakwakannya. Ya kita sudah sebutkan ya beberapa dalil yang cukup banyak ya berkaitan masalah tadabbur. Nah, sekarang kita masuk ke empat. Ya, empat benar rincian ya, rincian apa saja yang harus ya, apa saja kondisi yang orang kerjakan yang harus ada unsur tadabbur padanya. Ada unsur tadabbur padanya. Ya, yang keempat adalah mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Ini yang pertama. Ya, yang keempat ya, mendengarkan Al-Quran dengan tadabbur. Jadi kan dia sudah belajar tuh. Sudah belajar bagaimana ya agar bisa paham Al-Quran. Kan belajar. Belajar apa istilahnya ilmu alatnya, belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar sorof, ya, belajar ilmu yang lainnya. Lalu dia mulai praktek. Dia belajar untuk memahami akan makna-maknanya. Nanti efeknya apa? Nah, akan ada kondisi di mana dia itu akan mendengarkan Al-Quran. Maka yang diharapkan adalah tatkala dia itu mendengar Al-Quran, ya, bukan cuma sekedar mendengar Al-Quran tanpa makna, tapi mereka bisa mendengarkan Al-Quran disertai dengan mentadaburinya. Nah, ini baru benar-benar sekalian. Orang itu akan bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari Al-Quran yang didengarkan. Ya. Dan secara umum, Masya Allah, ini agama ya punya pengkondisian-pengkondisian yang dengannya ya seorang itu akan mendengarkan Al-Quran. Contohnya apa, Anas? Yang paling gampang. Kondisi kita pasti mendengar Al-Quran. Yaitu kondisi adanya sholat berjamaah, ya kan? Ada sholat berjamaah itu, Masya Allah. Ada 5 kali sholat berjamaah, ya kan? Yang wajib setiap harinya itu. Masya Allah ya. Ada 3 kondisi di mana seorang itu, sekalian, itu eh, akan mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Dari orang lain. Ya. Pertama, ya sholat subuh. Ya sholat subuh itu. Bayangkan orang datang pergi ke masjid, sholat berjamaah subuh, kan? Pertama ya, sudah laksanakan kewajiban untuk sholat ya subuh. Bahkan dengan berjamaah lagi tambah. Tapi ini nggak cukup sekalian. Sampai apa? Sampai tatkala dia itu mendengarkan Al-Quran padanya itu, dia juga bisa memahami akan makna-maknanya. Kenapa? Masya Allah. Ini adalah awal kehidupan kita pada hari ini. Maka Allah kondisikan kita, ya, kasih motivasi agar kita menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Dan di antara hal yang luar biasa adalah mendengarkan Al-Quran dalam sholat subuh. Masya Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah hidayah padanya. Ada petunjuk padanya. Bahkan ada nuron, ada nur, ada cahaya. Buat apa? Kata Allah, tamshuna bihi. Ya, waja'alna nuran tamshuna bihi. Dan kami jadikan ya, ada nuron, ada cahaya. Apa itu cahaya Al-Quran? Yang tamshuna bihi ya. Kalian akan berjalan. Di mana? Pertama, akan berjalan, akan bergerak, akan keluar ini satu hari full ini. Tapi Masya Allah, tapi kalian akan bergerak bihi dengan cahaya Al-Quran. Bisa kebayang nggak ya? Kita keluar rumah, ngapain aja nih? Macam-macam kan? Ada yang keluar rumah karena hendak berdagang di pasar. Maka dia akan berdagang di sana dalam kondisi ya, bihi bersama cahaya Al-Quran ini. Nah, akan jujur dalam jual beli, akan samahan dalam berjual beli. Dia akan bertemu orang lain, dia akan berkata-kata. Maka perkataannya selalu perkataan yang bagus-bagus. Wa qulu linnasi husna. Masya Allah. Dan apa saja ketika dia harus bertemu dengan orang lain untuk berdakwah fisabilillah, untuk berdakwah.
Maka dia berdakwanya itu bihi, dengan adanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan nur, ada cahaya yang menerangi hidupnya itu, tidak gelap, tidak gelap. Kenapa? Karena ala hudam mir rabbihim. Mereka itu bergerak ya, ala hudam mir rabbihim, di atas hidayah dari Tuhan mereka. Kan? Maka kalian bayangkan itu, kapan itu didapatkan pada awal kehidupan ketika dia mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quran dalam sholat. Dalam sholat. Bayangkan. Ya. Bahkan ya, ada sebagian Masya Allah itu sholat yang subuh itu yang kita bisa ketahuan ya akan dibaca berulang-ulang itu ayatnya oleh imam kita. Ya, saya pada hari Jumat kan, namanya baca surat apa? Surat As-Sajdah itu. Oh, itu luar biasa. Ada surat yang dibaca setiap hari Jumat oleh imam kita yang asal dari sunnah, dari arahan, dari praktek Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dengarkan itu. Tapi banyak orang itu yang didengarkan tapi dia belum sampai tataran. Ya, apa itu? Ya, apa itu maknanya? Apa itu isinya? Bahkan ada yang apa sampai mendengarkan dan punya gerakan khusus, ya, yang nggak ada di sholat secara umum, yaitu gerakan untuk sujud tilawah padanya. Sujud tilawah padanya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru biha kharru sujjadaw wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kata Allah kan, innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya yang dikatakan sebagai orang-orang yang mengimani ayat-ayat kami. Siapa? Innama, sesungguhnya hanyalah. Seakan-akan gak ada sifat lain itu. Kecuali sifat ini nih. Nah, ini sebagai bentuk penegasan. Siapa itu? Alladzina idza zukiru biha. Orang-orang yang apabila mereka zukiru diingatkan. Zikir, diingatkan. Biha, dengan ayat-ayat ini. Nah, termasuk mereka mendengarkan Al-Quran ini. Mereka dengar Al-Quran. Maka mereka itu khorru sujada. Khorru. Mereka menyungkur ke lantai. Sujadan, dalam keadaan bersujud. Sujud. Udah ini dalilnya nih. Akhirnya apa? Ada orang sujud tilawah padanya. Tapi ini ada ekspresi nih. Ekspresi. Ketundukan, kesiapan ya untuk patuh kepada Allah SWT. Kapan itu? Idza dzukiru bihi. Apabila mereka diingatkan, nah, setelah mereka mendengarkannya dari orang lain. Mendengarkannya dari orang lain. Apalagi wasabbahu. Ya, mereka selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Apa itu tasbih? Kan tasbih mensucikan Allah dari semua yang tidak pantas dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah. Kesyirikan tidak pantas bagi Allah. Ya. Prasangka buruk ya, kepada Allah tidak pantas baginya. Ada orang menganggap eh, berdakwah, tapi ketika berdakwah itu kok ya merasa responnya nggak apa responnya itu eh, kurang bagus. Ya. Aduh, saya kayaknya kayak ini kenapa ya? Kalau berdakwah itu kayaknya susah ya, ya susah ya. Orang saya berdakwah ngomongnya susah, saya berdakwah orang responnya kurang bagus. Akhirnya apa? Ambil kesimpulan, saya ini kayaknya nggak cocok jadi dai, nggak cocok jadi dai. Akhirnya apa? Udah memutuskan untuk berhenti untuk berdakwah. Bahkan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya pergi. Pergi padahal belum eh, kalau Nabi belum ada tanda-tanda disuruh berhenti kan? Bisa lihat. Ya, ini prasangka buruk ini. Maka kita diingatkan wasabbahu ya. Yang beriman itu adalah orang yang selalu mensucikan Allah. Wasabbahu.
dari semua yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, mensucikan Allah dari yang tidak pantas bagi Allah dalam syariatnya. Dalam syariatnya itu. Jadi semua syariat Allah itu adalah syariat yang sangat luar biasa. Sekalian. Apalagi bihamdi rabbihim. Bihamdi rabbihim. Mereka juga selalu memuji Tuhan mereka. Nah, ini yang ketiga nih, Masya Allah. Mereka selalu memuji eh, Tuhan mereka. Ya. Memuji Allah dalam semua keadaan mereka. Ya. Termasuk ya, memuji Allah dalam pilihan Allah kepada kita sekarang ini, sekalian. Masya Allah. Memuji Allah dalam pilihan Allah kepada kepada kita. Dipilih ya, untuk bisa berada pada kondisi-kondisi menjadi dai, Masya Allah. Coba Pak. Ini sebuah kenikmatan sangat luar biasa ini. Ini kondisi memiliki keluarga, memiliki istri, pasangan hidup, memiliki anak-anak, memilih kondisi ya punya rumah tempat bernaung dan seterusnya. Termasuk sekalian memuji Allah dalam kondisi yang mungkin zahirnya itu buruk, buruk, ya. Tapi itu kondisi buruk sebenarnya masih ada kebaikan padanya. Bahkan kadang-kadang itu kondisi dibuat ya, buat orang itu bisa diangkat martabatnya oleh Allah, oleh Allah. Kondisi buruk zahirnya itu agar dia bisa diangkat martabatnya, kalau dia bersyukur, kalau dia itu bersabar, bersabar atas ujian tersebut. Ya makanya kan kalau sunahnya orang mengatakan apa? Ya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kulli hal. Apalagi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kita ini milik Allah. Kita ini milik milik Allah. Kalau milik Allah berarti terserah Allah. Terserah Allah mau berbuat apa kepada kita. Ya. Jadi Masya Allah ya, apapun kondisi seorang itu, nggak ada celah untuk mencela Allah. Nggak ada celah untuk mencela Allah. Kenapa? Karena alhamdulillah segala bentuk ujian itu memang lillah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Masya Allah ya. Ini ini akan mereka katakan kapan? Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Yang diingatkan kepada mereka ya di waktu pagi hari awal ketika mereka sholat berjamaah tersebut. Masya Allah. Wasabbahu yang kedua, bihamdi rabbi yang ketiga, wahum la yastakbirun. Ini yang keempat. Dan mereka itu tidak yastakbirun, tidak takabur. Enggak takabur dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya apa tentang takabur itu kan? Merasa merasa besar, merasa lebih ya. Merasa merasa nggak butuh dengan yang lainnya. Ya betulnya orang takabur itu apa? Ya merasa merasa nggak butuh dengan ibadah, merasa nggak butuh dengan apa? Dengan iman kepada Allah. Nah, itu orang takabur itu. Merasa nggak butuh dengan belajar Al-Quran. Masya Allah. Para yang muliakan. Nah, ini kapan dia bisa lahir dalam bentuk semangat? Ya, semangat dalam hidup kita sehingga kita bisa maksimal ya hidup dengan hidup yang terbaik. Karena kita apa? Mendengarkan Al-Quran. Oh, diingatkan betul ada Al-Quran. Diingatkan akan isi-isinya itu. Dan diingatkan ya bagaimana bisa mempraktekkan. Nanti ini kita keluar rumah nih ya. Ada yang keluar rumah untuk pergi berdakwah. Bagaimana bisa berdakwah dengan berdakwah yang terbaik. Coba bayangkan ya, bagaimana itu ya? Bagaimana berdakwah yang terbaik? Bagaimana caranya? Bagaimana wasil-wasilanya? Sampai benar-benar orang itu bisa berubah. Kalau mungkin hari ini, kalau mungkin hari ini eh, nggak punya program berdakwah, kenapa? Karena belum direncanakan. Mulai berpikir bagaimana ya hari ini ada program-program dakwah yang saya kerjakan. Oh ya, ingat kepada program kebersamaan, ada program GSD, Gerakan Sejuta Dai. Sampai hari ini bagaimana program kita ini? Ya,
Sudah sejauh mana kita mengerjakannya? Ya. Sudah berapa orang yang kita datangi, yang kita WA, yang kita ajak agar mau belajar Al-Quran. Ini kan terasa sekalian. Akan terasa, terasa ini semuanya. Ya. Karena itu sekalian, eh, ini Masya Allah satu hal yang betul-betul ya menjadi perhatian dalam agama kita. Kondisi mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Nah, makanya kita baca ke sebuah ayat kan, ayat yang khusus menyebut masalah ini, masalah mendengar Al-Quran. Ayat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 204. Coba ya buka ayatnya. Nah, ini kan ayat terkenal ini ya. Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Masya Allah. Aja pendek, tapi berisi Masya Allah arahan-arahan dan manfaat daripada mengerjakan hal tersebut. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, kepada kepada kalian, maka kalian itu mendengarkannya. Oke? Maka pertama, fastami'u lahu. Masya Allah. Allah nggak bilang fasma'hu, fasma'hu, tapi gunakan fiil yang khumasi. Ya. Ada fiil sulasi 3 huruf, sami'a, ditambah lagi 2 huruf. Ya, menjadi istama'a. Bahkan datang dalam bentuk kata perintah, fastami'u lahu. Ya, kita udah belajar nih ya. Kalau dalam ilmu, apa, ilmu saraf itu, ya, ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Kan gitu. Ziyadatul huruf, ziyadatul al-makna. Kalau ada tambahan huruf dalam bangunan kata-kata bahasa Arab, itu biasanya ada makna tambahannya. Ya. Apa itu fastamilu? Mendengarkan. Tapi bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan saksama. Itulah mendengarkan dengan tadabbur. Fastami'u lahu. Maka mereka mendengarkannya dengan tadabbur. Mereka mendengarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka mendengarkannya dengan penuh perhatian. Apanya? Ya, memperhatikan itu isinya. Ya, maknanya apa? Bukan sekedar mendengarkan ini bacanya benar nggak ya? Benar nggak harokatnya ini? Benar nggak makrotnya ini? Benar nggak sifatnya? Ya, itu juga. Ya. Tapi mendengarkan isi-isinya. Mendengarkan makna-makna yang ada padanya. Mendengarkan dengan tadabbur. Maka biar kuat wa ansitu. Ya wa ansitu bahkan dan diamlah ya. Dan diamlah agar apa? Ya, agar bisa lebih maksimal untuk mendengar Al-Quran. Langsung Allah sebutkan manfaatnya yaitu la'allakum turhamun agar kalian dirahmati oleh Allah. Ya, la'allakum turhamun agar kalian diberikan rahmat oleh Ar-Rahman, oleh Ar-Rahim yang rahmatnya itu tiada bertepi. Masya Allah. Bayangkan. Sedih. Maka eh, selain ini sebuah apa sebuah ayat yang jadi penguat ya, tentang betapa penting kita punya kondisi-kondisi agar bisa mengenal Quran. Nah, itu dalam praktiknya itu bagaimana ini sholat sholat berjamaah ini nggak terlambat ini, nggak terlambat. Ya, ya kan kalau secara fikihnya itu orang dianggap dapat 1 rakaat. Kalau dapat imam yang ruku kan, berarti dia apa? Dia nggak sempat dengarkan Al-Fatihah sama-sama imam, dia nggak sempat dengarkan Al-Quran sama-sama imam, tapi dapat ruku. Tapi kehilangan itu, ya, kehilangan kehilangan momentum untuk bisa mendengarkan Al-Quran tatkala kuria dibacakan kepada mereka. Padahal ini kesempatan untuk bisa turhamun, ya, agar bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ikhwan muliakan, salat salat subuh, pulang kerja malam hari, masuk masuk maghrib hari, masuk maghrib kan, maka dengarkan lagi Al-Quran dengan suara kencang.
Kemudian ya, sebelum tidur sholat lagi, sholat Isya secara berjamaah, ya, kembali mendengarkan Al-Qur'an. Allahu Akbar. Ini paling minimal ya. Kondisi setiap harinya di mana kita dikondisikan ya untuk bisa mendengarkan kalamullah tersebut. Ya, semoga ya, benar-benar ya kita bisa praktekkan dengan fastami ulahu mendengarkannya, dengan wa'ansitu dengan diam. Dan semoga dengannya itu kita bisa mendapatkan turhamun ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perselian ya, hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini ya. Kita berharap ya dengan ayat yang kita dengarkan pada hari ini, walaupun hari ini kita tarbiyah nih, ya kita juga dengarkan Al-Qur'an ya. Kita baca Al-Qur'an tadi, ada yang mendengarkan. Dan secara spesifik hari kita mendengarkan ini sebuah ayat, ayat tentang pentingnya mendengarkan Al-Qur'an. Semoga kita dengarkan, ya, kita tadaburi, dan kemudian kita bisa eh, mendapatkan manfaat ya. Bagaimana kita bisa mempraktikkan ini dalam hidup kita. Semoga rahmat Allah ya benar-benar datang kepada kita. Ini Ustaz ya yang ingin saya sampaikan, insya Allah ya kita sebutkan ya di pertemuan berikutnya beberapa hal ya lain ya yang berkaitan dengan apa dengan kondisi mendengarkan Al-Qur'an dan mendengarkan Al-Qur'an dari beberapa ayat ya, demikian pula beberapa praktek ya, praktek dalam kehidupan Nabi kita Muhammad eh, Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mendengarkan Al-Qur'an. Mungkin itu ya Ustaz kalian yang memuliakan dari Ana ya, saling ingatkan tentang program GSD yang mohon dibantu semua sekalian, dibantu pelaporannya, dibantu kontrolnya, semoga Allah mudahkan semuanya. Saya izin ya, ini karena juga harus ngantar anak juga ke sekolah ini, lumayan jauh ya. Iya, Ustaz. Nah, bisa teruskan ya programnya di program yang lain ya. Iya, insya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum semuanya ya. Fikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, Ustazana. Baik, kita ucapkan syukran, jazakumullah khairan kepada